Ya, Megawati Soekarnoputri tidak jadi bikin kejutan mengeluarkan nama capres yang akan diusungnya pada peringatan HUT ke-50 PDIP di Kemayoran kemarin. Meski demikian, acara HUT PDIP bertabur sinyal soal capres baik dari Mega maupun Jokowi. Nah, kita bahas soal sinyal-sinyal itu bersama Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya. Mas Toto, apa kabar, Mas? Kabar baik, selamat sore Mas Diva. Selamat sore. Singkat sederhana sebelum kita bahas Ya, detail-detailnya. Generalnya sinyal-sinyal yang muncul itu sudah kuat atau belum menurut Anda? pertama saya ingin mengatakan dari awal sudah diperkirakan bahwa tanggal 10 Januari, hari ulang tahun ke-50 harusnya tidak akan dimanfaatkan untuk deklarasi ya, kalau Hmm. yang seperti itu. Kenapa? Karena ini adalah refleksi internal partai, makanya tidak ada satupun partai lain yang diundang. Artinya benar-benar ini acara konsolidasi internal, bintangnya hanya satu, hanya boleh satu, Ketua Umum Ibu Mega. Kalau kemudian dicampur dengan deklarasi, yang akan menjadi bintang itu malah sosok yang akan dideklarasikan. Itu pertama menurut saya secara teknis. Yang kedua, kalau ditanya apa sih yang kemudian bisa dicoba ditarik sebagai sebuah kesimpulan baru dari pidato Ibu Mega terkait dengan pencapresan, saya pikir menarik ya. Hmm. Ketika ada kepastian bahwa yang akan dicalonkan menjadi presiden atau capres ini adalah kader sendiri. Dan kemudian kalau kita lihat kemarin dalam pidato Pak Jokowi mengomentari ini secara lebih eksplisit seperti ingin menekankan bagaimana beliau senang bahwa ada kepastian capresnya akan dari kader PDI Perjuangan sendiri. Hmm. Ini membantah statement narasi atau gosip dulu yang misalnya menyatakan bahwa mungkin saja akan Prabowo dengan Puan. Artinya kalau Prabowo Puan kan berarti PDI Perjuangan hanya akan menempatkan kadernya di posisi nomor 2. Iya. Di sisi lain kan Bu Mega juga mengatakan menekankan tentang hat-trick. Artinya di sini kan ada dua variabel yang Ya. kita bisa lihat. Pertama, capresnya adalah kader sendiri. Kedua, juga mengejar target. Artinya harus menang. Nah, dilihat dari prasyarat ini, yang memenuhi prasyarat malah menurut saya secara implisit ini makin mengarah kepada Ganjar Pranowo. Walaupun tinggal pertanyaannya adalah kapan akan diumumkan. Ibu Mega kemarin juga sudah Iya. mengungkapkan beliau tidak mau ditekankan atau ditepuk tangan dan kemudian langsung mengumumkan, tapi mungkin akan ada momen lain yang tidak akan dicampur seperti momen kemarin yang memang bintangnya Iya. adalah Eh, Ketua Umum sendiri. Bintangnya Anda katakan adalah Megawati, makanya kemudian Bu Mega sempat bilang capres itu urusan gue, gitu ya, Mbak? Kalau itu jelas ya, kemarin menurut saya ada semacam penegasan I am the boss, the only boss ya gitu ya, baik itu diungkapkan baik kepada kadernya atau kepada capres yang sudah pasti kan ada di situ gitu ya. Entah orang berspekulasi itu Mbak Puan ataupun Mas Ganjar misalnya. Yang ketiga mungkin itu di hadapan Pak Jokowi juga secara tidak langsung. Walaupun memang Pak Jokowi adalah teladan pemimpinan juga dari kader PDI Perjuangan, tetapi urusan capres itu mandatnya tunggal dari Kongres hanya melalui Ketua Umum. Jadi memang ada penegasan who is the boss dalam acara internal PDI Perjuangan kemarin. Dan kesannya Anda tangkap ini ke siapa? Ke presiden kah? Tadi kan saya sudah sebutkan, Hmm. kader juga, kepada capresnya juga yang kita nggak tahu siapa ya, Hmm. entah Mas Ganjar atau Mbak Puan, atau kemudian ke Pak Jokowi juga yang saya sebutkan tadi. Hmm. Tapi kalau untuk relasinya sendiri antara Megawati dan juga Jokowi untuk masalah pencapresan ini, Anda melihatnya masalah posisi kingmaker nih kedua-duanya nih kalau bisa dibaca dari kalangan awam begitu. Gimana Anda melihatnya? Ya, ketika berbicara mengenai hubungan Ibu Mega dengan Pak Jokowi, saya pikir Pak Jokowi sudah dari awal ya dapatkan penekanan beliau adalah petugas partai dalam konteks PDI Perjuangan. Tapi kita tahu juga Pak Jokowi kan punya komunikasi dan pengaruh yang cukup besar bukan hanya di PDI Perjuangan, tapi juga dengan partai-partai lain, terutama yang partai barisan koalisi. Entah kita sebut itu P3, entah kita sebut Golkar atau PAN, dulu bahkan komunikasinya baik dengan Nasdem misalnya. Hmm. Dan kalau kita lihat di situ sebenarnya malah kita harus melihat Pak Jokowi dalam skala lebih luas. Kalau terkait dengan PDI Perjuangan, malah menurut saya beliau paling berhati-hati untuk tidak kemudian berani mengintervensi karena memang ini adalah prerogatifnya Ibu Ketua Umum. Hmm. Sementara mungkin di sisi lain kalau kita mau berspekulasi Pak Jokowi berupaya menjadi kingmaker, kan tidak mungkin bahwa sedang ada upaya yang dilakukan di panggung belakang dengan partai-partai yang saya sebutkan tadi, mungkin ada P3, mungkin ada PAN, mungkin ada Golkar, untuk mendorong nama yang menurut beliau cocok untuk menjadi penerus legacy. Jadi Dan kalau di nama, oke.
Sorry saya potong Mas, soal nama Ganjar nih yang selanjutnya jadi sorotan. Ini tidak disinggung-singgung saat hari ulang tahun ke-50 PDIP kemarin nih. Anda ngelihatnya gimana tuh? Kan tadi saya sudah sebutkan, Mas, penegasannya adalah kemarin acara internal partai, bahkan tidak ada satu ketua umum partai lain pun yang diundang. Artinya bintangnya itu betul-betul memang yang ditujukan kepada sosok ketua umum. Tadi yang saya sebutkan, kalau kode-kode diungkapkan kemarin, apalagi ada deklarasi, akan ada 2 bintang di situ. Itu yang menyebabkan menurut saya, siapapun yang akan Oke, diumumkan, dan mungkin orang baik. berspekulasi mengenai Ganjar, tapi mungkin tidak akan diumumkan Baik, dalam baik. acara Mohon maaf, saya harus potong diskusi kita kali ini. Terima kasih untuk perspektifnya sementara waktu. Mas Yunarto Wijaya sudah bergabung bersama kami.